Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Himatul Aulia dengan NIM 53030200002. Saya dari program studi ilmu hadis semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit terkait materi mata kuliah metode studi Islam yang saya pahami. Metode studi Islam adalah suatu prosedur atau cara dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, seperti contohnya itu sumber ajaran Islam atau pemahaman terkait sumber ajaran, sejarah-sejarahnya, dan lain-lain. Metode studi Islam itu cakupannya seperti Arkanul Iman, Arkanul Islam, dan Arkanul Ihsan. Pertama, Arkanul Islam. Arkanul Islam atau rukun-rukun Islam itu merupakan syariat, landasan kita dalam berfikih. Dalam fikih, Arkanul Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu dibagi menjadi 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat rasul yang berbunyi asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang apabila digabungkan menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, arkanul Islam yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Sholat yang fardu itu ada 5 waktu: sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian arkanul Islam yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Yang kelima itu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kelima, arkanul Islam itu merupakan landasan kita dalam beribadah kepada Allah secara lahiriah. Yang kedua, setelah arkanul Islam ada arkanul iman. Arkanul iman dapat juga kita sebut sebagai hakikat atau thariqat. Rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Malik, Rotib, Atid, Ridwan. Terus yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus setelah iman kepada kitab Allah, yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25, dan Nabi itu ada sekitar 124.000 Nabi. Setelah iman kepada para Rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, setelah arkanul iman dan arkanul Islam ada arkanul ihsan. Arkanul ihsan disebut dapat kita sebut sebagai akhlak tasawuf atau ma'rifat. Arkanul ihsan, rukun-rukun berihsan ada 3. Yang pertama, apabila kita sholat atau apabila kita beribadah, bayangkan saja kita seperti melihat Allah. Terus yang kedua, bayangkan dalam setiap kita melakukan ibadah atau apapun, kegiatan apapun sehari-hari kita itu selalu diawasi oleh Allah. Terus yang ketiga, tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Cakupan studi Islam atau referensi dalam berislam itu ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas.
Al-Quran merupakan pedoman yang mutlak yang diturunkan dari Allah, dan hadis merupakan sesuatu yang baru sebagai penjelas dari Al-Quran. Ijma merupakan kesepakatan atau hasil ijtihad para ulama. Dan kias itu penganalogian atau penyamaan. Kiranya itu saja pemaparan dari saya terkait materi perkuliahan metode studi Islam. Semoga bermanfaat, dan segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.